radhiyallahu anhu ketika beliau ini mengadakan sholat tarawih berjamaah sebulan penuh di masjid. Kemudian Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah tadi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Itu artinya kalau diteliti tarawih itu tidak bid'ah, sebab waktu Nabi masih ada terus dilaksanakan. Cuman 3 malam dan Nabi meninggalkan tidak sempurna 1 bulan. Nabi menyampaikan dengan alasan bahwa khasyatu an yufrada alaikum al-qasam. Lam yakhfa alayya makanukum lana. Ketika Nabi mengadakan tarawih malam pertama ada yang makmum sedikit, malam kedua semakin banyak, malam ketiga masjid tidak muat, malam keempat orang banjir ke masjid, Nabi tidak keluar. Pada malam keempat Nabi tidak keluar ke masjid, dan paginya ketika selesai sholat subuh Nabi berdiri khutbah. Beliau mengatakan lam yakhfa alayya makan. Sebenarnya aku bukan tidak tahu bahwa kalian personalium di masjid membuat saya terang simpul itu. Walakinni khasyitu an tufradu alaikum. Akan tetapi aku khawatir kalau saya full sebulan nanti menjadi kabur, karena Nabi tidak pernah meninggalkan. Kalau ada sebuah amalan yang dilakukan oleh Nabi kemudian Nabi tidak pernah meninggalkan, itu berarti hukumnya wajib. Kalau Nabi pernah meninggalkan, itu berarti hukumnya sunnah, boleh ditinggalkan. Berarti melakukan tarawih sebulan penuh itu sama sekali tidak bertentangan dengan apa? Sunnah. Cuman karena ta'adduban, karena mengandung tata krama adat kata Rasulullah, Sayyidina Umar mengatakan ni'matul bid'ah, supaya bid'ah adalah ini. Karena zaman Rasul tidak ada jamaah full sebulan. Itu saking hati-hatinya ulama dulu. Jadi hakikatnya ketika Nabi mengatakan wa kullu bid'atin dhalalah dan semua bid'ah itu adalah sesat, dipastikan kalau yang bid'ah hasanah itu sebenarnya bukan bid'ah, hanya istilah saja. Jadi bisa dimaknai secara harfiahnya wa kullu bid'atin dhalalah, semua bid'ah itu dhalalah, sesat, benar. Karena yang bid'ah hasanah bukan bid'ah. Tapi bisa dikatakan dimaknai dengan makna kul bimakna al-ba'd. Waktu bid'atin sebagian bid'ah adalah dolal. Jadi standarnya adalah mu'dhamu syariah wa asluha. Wa in kana, dan lan lamun ana wa muhdats amrul muhdats iku mimma saking masalah. Kalau jangan bertentangan ing dalam muhdats pemah awal adillah itu dalil. Kalau muhdats sesuatu yang baru itu masih bertentangan dalilnya, ada yang mengatakan ini sunnah, ada yang mengatakan ini bukan sunnah. Wa tanawal, dan mencakup imma wa syubhat, dan ada kesamaan wastawat, dan sama di dalam wujud berwajah, ditimbang wajah-wajah yang mengatakan sunnah dan mengatakan bid'ah itu hampir sama. Ya, monggo dihitung wujud iman. Artinya bagaimana? Ya, kalau kita memandang dari sisi dalil yang memperbolehkan, maka kita menganggap itu sunnah. Kalau kita memandang dari sisi dalil
kita matang dalam pemahaman syariat, semakin kita mengerti elak-elak atau alasan-alasan yang disampaikan oleh para ulama. Mangga, boleh kamu. Bayu ke bau. Ya, jadi di dalam syariat itu luas. Jadi jangan kaku. Man syadda syudda. Barang siapa mau berlaku kaku dalam syariat, maka beliau dikaku. Geras. Hesek itu hesek. Makanya banyak-banyak ngaji. Jangan langsung berkesimpulan bahwa ini adalah bid'ah sesat tanpa mengkaji dulu, klarifikasi dulu, dipelajari dulu dalil-dalil mereka. Kita juga begitu. Jangan gampang menyimpulkan orang lain sesat tanpa mendalami dalil-dalil mereka. Karena di agama itu adalah ilmu, agama itu ilmu. Kalau yang tidak punya ilmu, ya semua tidak punya agama. Jadi agama itu tidak hanya ikut-ikutan, rame-rame. Jadi semuanya itu ada panutannya, ada tuntunannya, ada aturannya. Dan bisa kalau ngarang ke saka cek bahasa saudara. Saka ini, saka ilmu, saka amal, saka. Makanya perlunya ada guru, ada kiai, ada ustaz, perlunya ada ngaji. Dalam firman qul hadhihi sabili, qul hadhihi sabili. Ad'u ila Allahi ana ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ala basiratin. Basirah yakni ilmu. Jadi kita enggak ikut-ikutan buta, jadi harus tahu. Maka di dalam Islam derajatnya ahlul ilmi itu kata Nabi aqrabun nas min darajatin nubuwah ahlul ilmi wal jihad. Manusia ini derajatnya yang paling dekat dengan derajatnya para nabi, yaitu ahlul ilmi. Luar biasa. Siapa ahlul ilmi itu? Apakah kita pantas kita disebut ahlul ilmi? Nabi mengatakan ada 3 tahap ahlul ilmi. Yang pertama adalah orang yang alim, alimun billah, yang tahu tentang siapa itu Allah. Kata Nabi, kun aliman, jadilah engkau orang yang alim. Ini kan mengenai jelas kan? Jelas. Langsung jelas ini. Kun aliman, jadilah engkau orang yang alim, yang tahu tentang Allah dan agama Allah. Ya, Abi Muhammad ya, sekarang Abi harus jadi camat, mengajar baik, bilang ngatur rakyat, ngatur masyarakat, terus jadi guru, terus jadi satpam, terus jadi kuli. Ya udah, kata Nabi, kalau nggak bisa jadi alim, au muta'alim, atau kamu mau belajar ngaji. Belajar sanggup kalau di guru ngaji memang sebulan saja udah sanggup. Nanti sudah gue nyelap bagus. Lamun kakak sudah sanggup, ya penting datang ke mus kami. Dengar Abi manusia Allah mus berarti mengalir dengan sekolah besok lengkap. Insya Allah 3 kelompok ini Nabi dikelompokkan min ahlil ilmi. Allahumma amin.
Derajat kita di bawah derajatul nubuwah, luar biasa. Faman tarajjaha min dzalika ruji'at ilaihi. Faman mengetahui masalah tarajjah kang dadi unjuk apa unjuk. Kalau wajahnya yang muncul yang kuat mengendalikan semua unjuk, ruji'at menjadi rujukan apa ilaihi maka apa wujud wajah maka dijadikan rujukan. Jadi mawazin timbangan standar tolak ukur bid'ah itu ada 3. Yang pertama kita sejajarkan dengan dalil-dalil syar'i. Jadi gampang urusan beragama bangsa cuang haji bulan Februari itu ayat haji bulan Februari hajinya bulan raya terus kita mau bid'ah umpamanya mama ayat ngomong di cuang puasa saksi Ramadan dari Ramadan terus sibuk abdi mah dagang malemaan jadi aku mau puasa berarti saksi sawah wae eta mah kodok mah ngaranna bayar non nambah jadi kodok itu namanya nambah mun duduk teh bul artinya tambah ya nambah hanya kalau nambah bener ya kalau itu bener omongan mau cek bolong dengan al-mizan tolok ukur yang kedua iku i'tibaru qawaidil a'imah menimbang-nimbang qawaidil a'imah biro-biro kaidah para imam wa salafil ummah dan ulama-ulama dulu, ulama-ulama kuno al-amilina yang pada ahli amal kabeh bitoriq sunnati lawan qawal sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama itu penting, ulama terdahulu itu penting. Dulu gimana? Ulama-ulama yang dulu gimana sikapnya terhadap masalah ini? Ketika ulama salaf sudah turun-temurun semuanya pada melakukan, kita jangan gegabah mengatakan itu bid'ah. Kita lihat dulu qawaidul a'imah. Lah ini berarti kudu ngaji dari baik, ngaji qawaidul a'imah. Kudu kita kadang-kadang tiba-tiba qawaidul a'imah. Kudu hafal kabeh. Jadi setengah mustahil menghafal. Imam Syafi'i mengatakan kaidah untuk naik belajar, masya Allah. Jangan saya berkata begini. Fama monggo ibadah sesuatu khalafa kang mulayan kang bertentangan rumah han qawaidul a'imah suatu hukum yang bertentangan dengan qawaidul a'imah bikulli wajhin lawan satu-satu wajah dengan semua wajah. Wajah itu sisi, dari beberapa sisi ditinjau dari sisi begini, sisi begitu, sisi atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang, semuanya bertentangan dan qawaidul a'imah fala ibrata, maka orang
dianggap sebagai sunnah, walaupun di masyarakat sudah menjadi adat, sudah menjadi umum. Tapi apabila bertentangan dengan qawaidul a'immah dan salaful ummah, ulama-ulama salaf, maka itu termasuk bid'ah yang dhalalah. Dan sebaliknya, wa ma utawi perkara wafaq kan cocok sesuai apa ma usulahum ing biro-biro dalile pokok-pokok qawaidul a'immah atau a'immah salaf. Kalau sesuatu yang cocok dengan dalil-dalil mereka bahwa mengkau iman itu hakun benar, itu dijamin benar. Wa ini ikhtalafu hal senajan persuayaan sahabat salaf, sahabat iman, walaupun mereka berselisih pendapat fi dalam far'an dalam far'an wa aslan dari pokok. Wa kullun mengkau masing-masing tujuan bang mengikuti yang sahabat kulun aslamu ing dari kulin buat dari lalu dari kulin. Tadi sudah saya katakan bahwa di dalam Ahlussunnah wal Jamaah itu sudah terbiasa mengenal adanya ikhtilaful a'immah, perselisihan pendapat para imam. Jadi ketika masalah ini sudah cocok dengan dalil-dalil mereka, para a'immah, para imam-imam yang salaf, maka itu jelas hak, itu jelas benar. Waqad ulifa, lalu teman-teman dari kampung ini, kalau di sini waqad waqa'a, ini kita ambil dari kitab aslinya. Waqad ulifa, lalu teman-teman dari kampung ini min qawaidihim, saking biro-biro qaidah a'immah, diketahui dari qawaid mereka apa inna seduhnya ibadah amilakan amalakan diiklan sobat salaf ulama salaf, sesuatu yang diamalkan oleh ulama salaf wa tabi'an lan anut hum salaf sobat khalaf ulama guri ulama ayinan la yasih dikul merasa apa ayatuna yang bakal ngomong itu bid'ah dan bid'ah wala berteman dan orang ibadah, seperti kegiatan peringatan Maulid Nabi ini contohnya. Maulid Nabi ini zaman Nabi tidak ada, yang bentuknya Maulid Nabi kayak sekarang itu zaman Nabi tidak ada. Kalau inti kegiatan memperingati hari lahir Nabi, dulu sudah saya katakan zaman Nabi sudah dilakukan. Ketika Nabi ditanya oleh sahabat, kenapa Nabi melakukan puasa hari Senin? Kata Nabi, pada hari ini aku lahir. Jadi Nabi sama dengan ulang tahun memperingati hari lahirnya pas hari Senin, tapi saat memperingatinya itu dengan apa? Berpuasa. Terus para ulama ini mengembangkan, dan bahkan ada hadis di Sahih Muslim, saya hadisnya lupa ya. Pada suatu waktu para sahabat Nabi ini berkumpul, ada beberapa orang di masjid. Ini pada baca dikir-dikir, pada baca sholawat, pada memuji-muji Nabi. Ini masih ada zaman Nabi. Kemudian Nabi lewat, Nabi bertanya kepada para sahabat itu, "Wahai para sahabat itu sedang ngapain? Kamu di sini?"
ungkapan rasa syukur kami kepada Allah Subhanahu wa taala karena aku telah diberi nikmat wujudnya lahirnya Engkau ya Rasulullah. Kata Nabi, aku udah tahu. Sebab Nabi itu orang yang oleh Allah diistimewakan. Jadi apapun yang terjadi di umat Nabi Muhammad SAW, entah Nabi masih hidup atau sudah meninggal, semuanya Nabi dapat laporan, tahu semuanya. Hatta sampai sekarang ini kita kumpul di sini niatnya baik-baik. Ya, kalau sudah niat baik itu sudah menyampaikan niatnya yang tidak baik. Jadi kalau ada hal yang tidak prinsip sifatnya, ya udah nggak usah diikuti. Niat prinsipnya kita ngaji silaturahmi dalam bersama dan luar biasa. Sambil kita mendaftarkan diri sebagai apa? Ahlul ilmi. Ya udah dalam pelatihan sekali-sekali nggak masalah. Sambutan tuan rumah pelatihannya nggak masalah. Dan ketika Nabi mengatakan saya sudah tahu apa yang kalian lakukan dan apa yang kalian maksud, berarti Nabi tidak menegur, tidak melarang apa yang kalian usahakan, sehingga memperingati hari lahirnya Nabi Muhammad SAW merupakan sunnah. Sama sekali tidak ada unsur sedikit pun yang bertentangan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Lebih besar lagi, kita baca Quran coba. Kita baca Quran mulai surat Al-Baqarah sampai surat An-Nas, kita akan menemukan berapa puluh cerita-cerita tentang para nabi. Lahirnya Nabi Musa, Wadah, Bakti, alirkan ke sungai, nyampe ke Raja Fir'aun, detailnya luar biasa. Lahirnya Sayyidina Isa, Nabi Isa alaihissalam, di bawah pohon korban, tempatnya mojok di sebelah timur. Dewi Maryam mengatakan haus lapar, wa usi ilaihi bijadin nakhlat mustaqim alaihi wa janiyah. Detail sekali Al-Quran menceritakan tentang kelahiran para nabi. Loh, ya kenapa kelahiran Nabi Muhammad tidak diceritakan oleh Quran? Jawabannya gimana? Ya kan sahabat Nabi waktu itu menyaksikan langsung peristiwa lahirnya Nabi, detik-detik Nabi mulai besar, detik-detik Nabi mulai diangkat jadi Nabi, detik-detik Nabi berjuang, itu disaksikan semua oleh para sahabat. Berarti peristiwa yang luar biasa itu tanggung jawab untuk menyebarkannya oleh Allah dilempar kepada umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu diterima dengan baik dan dilaksanakan dengan baik oleh sahabat-sahabat Nabi. Tidak ada peristiwa yang terlewat satu titik pun. Perjalanan Nabi mulai lahir sampai beliau wafat semua tercatat dengan baik, dengan rawi yang sahih, disimpan dalam kutubul ahadits sampai sekarang kita terima. Luar biasa. Beda dengan zaman Nabi Isa, itu umatnya cari keuntungan pribadi doang, yang dikejar-kejar. Ya ada Nabi lahir panas, karena yang lahir jadi Nabi dia bukan saya, sebenarnya saya yang turunan yang itu saya, kan gitu. Itu yang jadi masalah. Jadi akhirnya apa? Ya nggak jadi beriman. Jadi ilmu tentang syariat kenabian ini hilang begitu saja. Akhirnya dirubah oleh orang-orang yang bertanggung jawab. Ya ujung-ujung Nabi berubah jadi Tuhan. Kan repot ya. Kalau umat dari Nabi luar biasa. Lalu ada yang mengatakan mulut dan bid'ah. Iya bid'ah secara surah bentuknya iya bid'ah. Zaman Nabi tidak ada model ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kaifiyah
sebuah syiar Islam yang wajib dilakukan oleh umat Islam. Umat Islam nggak menunda dosa. Walau anna amilna kulla yawmin li ahmada maulidan qad kana wajib. Andaikan aku setiap hari mengadakan muludan, ya muludan kan udah mau pakai berkah di kamar sendiri, baca sholawat di dalam muludan, jadi sudah sama istri malam Jumat tuh, Pak sini, anak-anak sini kumpul, baca eba, baca berjanji, ingatkan muludan, jadi sudah. Nabi tahu itu, dapat kiriman file dari Lengkong, dari Mekar Mulyadi, keluarga Fulan dan Fulan, ngadain muludan Nabi. Nabi senang luar biasa karena umatnya menjadi umat yang tahu tentang kebenaran. Itu cara mengukur standar bid'ah itu seperti itu. Makanya kalau ada orang bilang bid'ah, ya dijawab iya memang bid'ah. Tapi bid'ah yang diperintahkan oleh agama. Lo kita mau diperintah itu gimana? Mau lo bid'atin dolar, yang dolar itu bid'ah yang tidak diperintah oleh agama. Nah, kalau diurut-urut yang tidak ada pada zaman Nabi itu hampir di sekitar kita itu bid'ah semua. Ya, bapak-bapak bikin pondok pesantren bid'ah itu. Bid'ah itu perubuhan itu. Zaman Nabi tidak ada pondok pesantren. Madrasah bid'ah itu. Apalagi universitas. Masjid yang begini juga bid'ah ini. Zaman Rasulullah itu masjid itu cuma apa? Tanggal korma dipatok-patok, terus daun korma diambatin, lantainya itu pasir, itu lantainya keramik. Apalagi di karpet yang empuk begitu, bid'ah semuanya. Iya bid'ah, tapi ketika kita akurkan dengan dalil-dalil syarah tidak bertentangan. Itu standarnya, mawazinnya seperti itu. Waqat qulika min qadim annama amila bisalaf wa tabi'an falak. Annama sebelum ibarat amila amalan bi lama salaf wa salaf wa tabi'an lan anut hum min salaf soal falak ulam falak iku la yasifu wa rasa apa ayyakuna yang ta'ana apa ma iku bid'atan bid'ah pada madmuman dan pada madmum. Kenapa? Karena mereka dalam kitab yang aslinya disebutkan li'annahum, karena mereka saat ini qad ahdatsuhu lam yakunu qad ahdatsu min muslim, karena mereka melakukan hal-hal seperti ini bukan berdasar nafsu syahwat sendiri, bukan. Ulama-ulama ini Masya Allah, mereka takwanya luar biasa. Li'ismatil isma, karena ijma'nya para ulama itu dijamin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kama fil hadis, seperti yang disebutkan di dalam hadis riwayat Ibnu Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yajma'u ummati ala dhalal. Sungguhnya Allah, kata Nabi, tidak akan membuat sepakat umatku terhadap satu kesesatan. Insyaallah. Iya, salat Tuhan ke salat itu kan sabar dulu kan. Yang sana lagi kan? Yang sana lagi kan? Yang sana lagi kan apa ya? Inna Allah
bersepakat terhadap satu kesalahan, satu kesesatan. Itu dijamin oleh Allah, dijamin oleh Rasul. Ada yang mengatakan la tasmu ummati ala dhalalah. Hadis yang lain, la tasmu tidak akan ijma sepakat umatku, siapa umatku ala dhalalah. Sehingga ketika ulama sudah sepakat semua, maka dijamin itu adalah sesuatu yang kita jangan. Ini ada dijelaskan dalil-dalil ini. Menurut Syekh Ibnu Abilub Wal-Qabisi menjawab soal ini tentang hizbul Quran berjamaah dan qiraat dan diqira'ah ala adadihi, karena sesuai dengan kebiasaan Imam Malik fi ittiba. Karena Imam Malik itu hati-hati sekali bahwa kita harus ittiba Nabi ya, Nabi tidak selesai. Jangan begitu men. Ini iman. Tapi buat jumhur ulama, kebanyakan ulama ala jawaziyah, memperbolehkan zikir tahlil, baca Quran bareng-bareng. Karena lima juz sahih, karena ada hadis yang ada dalam kitab sahih. Hadisnya begini: majtama'a qaumun, tidak sekali-kali berkumpul seorang kaum fi baitin, di dalam satu rumah, min buyutillah, dari rumah-rumah Allah. Mereka sedang apa? Yatluna, membaca kitabullah, kitabnya Allah, wa yatadarasuna, dan mereka menderes kitabullah bainahum, tadarus antara mereka, illa nazar, kecuali turun alaihim, kepada mereka, apa as-sakinah, ketenangan dari Allah, rahmat dari Allah, wa ghasyiyat, dan nutupi beratali hum Allah rahmatur rahmat, wa hafat, dan nepung hum subhanahu malaikat, wa dzakarahumullahu fi man 'indahu, dan mereka disebutkan Allah pada malaikat-malaikat yang di sisi. Makanya ini aja juga ada dalilnya. Jangan ragu, tahlil dan yasin itu ada dalil. Ini kita teruskan nanti lagi. Dasar jam 11. Tumapul bayin banyak penelitian yang kita teruskan nanti. Ini waktu sudah siang, saya juga sudah lapar. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ayah waktu sedang hadir ini kantor dari pertarusan, maka diberikan sesi tanya jawab, baik seputar kitab yang dibahas ataupun ini ayah atau baru diteruskan. Waktu di kesempatan 12 itu setengah jam diberikan sesi tanya jawab. Pak Camat atau ini ayah teruskan, maka dibuka setengah. Bapak Kapolsek, Kapolres kami di tempat yang teruskan, maka diberikan pertarusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melalui badai arus kaitan ART menuju jalan fenomena sebenarnya anu karaos anjeunna geus janten kekasihna Allah Tuhan. Tujuh sungai. Tak kaitan banget menantikan ayah beberapa hal anu salah satuna kena diperhatikan. Sareng abdi memang kantos keterangan saudara itu bahwasanya anu janten anjeunna sampai biasa jadi sebagai wali terus pasti dirso
di sabaya hal-hal anu mata ngalemahkeun anjeunna teh mulai kawin alit ditunjuki ka anjeunna diangkat sebagai wali gitu. Mung dina hal tersebut kadang diaranggo adu pendapat teh saling tentang saudara keterangan anu nerangkeun Kanjeng Nabi bege ummi. Deuteun hal tersebut teh akhirna kungawitan wah abdi mimpi sareng Abdul Qadir Jilani. Wah abdi mimpi tepat di tepangan langsung sama majlis sareng wali A. Anjeunna nisbatkeun ka abdi supados biasa beraskeun. Jadi apakah hal-hal tersebut masih dikatakan orang biasa wajib mengimani karena kami dinisbatkan oke ke Gusti Allah bahwasanya Allah mah ieu kangge hal maha baik kawasa anu tadina kacarioskeun ayat sampaikeun dugi nu tadina pendeta sama sekali ketika Allah menghendaki anjeunna dijadikeun wali ketika ayat salah satu wali abdallah meninggal anjeunna langsung ditutup Allah Subhanahu wa taala langsung dipinterkeun ka Allah Subhanahu wa taala. Tajanten kaitan sareng hal-hal tersebut manawi nyuhunkeun pencerahanna di kasepuhan supados biasa janten anu di masyarakat anu rata-rata manawi kalangan masyarakat awam ieu seueur anu gumunan anu anehan gitu saya bisa ngaku itu terus dibacok segala gitu akhirnya yang terjadi terpenuh bahwa eta kamana gitu tamana eta kan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Asep di Sukaimon mangga. Balik idola kita tapi wala kemudian kasih kabar film Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hapunten pada Tumaros. Ieu kanggo ka masjid atanapi ka mushola. Kadang-kadang saya anya anu masihan baik itu masihan Quran atanapi masihan mukna. Ieu misalkan anu masihan mukna. Eta supaya masihan saja kita ayat masihan 5, ayat masihan 10, duikeun ka ayat mengatakan seueur di masjid di musola. Duikeun ka ayat 20 nanti itu dipulna. Terus para panitia DKM anjeunna badan teh ieu upami saking kena di masjid atanapi di musola wae kirang manfaat. Paling doa kita mung 2 kilo. Akhirna langkungan teh aya inisiatif USD dibagikan ke masyarakat supados kanggo janten permasalahan kinten-kintena eta upami mukna atanapi Quran dipasihkeun ke masyarakat itu menurut pandangan para ulama sae atanapi kumaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Fakir nama Manok Kawitun Kanu ya. Pada diteruskan cata-cata oke mungkin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pada Tumaros pakai para kiai perkawis anu tadi di paparkeun dina kitab anu perkawis bid'ah ya. Bagaimana menjawab dengan tepat dalam arti tepat mengena terhadap pendapat yang mengatakan tradisi kita sebagai ahli sunnah wal jamaah NU terutama mengadakan tradisi tahlilan sareng maulid yang biasakan dikatakan bid'ah menurut kaum salafi atau wahabi. Anu kadua pertarasanana bagaimana memberi pemahaman kepada masyarakat anu ngagaduhan pola pikir sesederhana anu abdi dipandang
lebih penting daripada sholat berjamaah. Seserna gitu soalnya anu hadir di masjid berjamaah biasanya sakedik di badan anu tahlilan ngiring tahlilan di tradisi masyarakat masing-masing. Manawi eta pertarosan mungkin sana suatu di sana ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wali, simbol menjawab tentang wali itu beda juga. Sebab kami sangat wali. Pilih jadi hanya wali. Sama wali. Kang Ejet. Masalah wali itu menurut standarnya seorang ulama dalam standar. Menurut standar Imam Al-Ghazali mau dijelaskan di kitab fikih standarnya eta jalmian istiqomah dina syariat. Jadi jalmi anu pegang teguh syariat Nabi sempurna saking istiqomahna ku Allah diangkat jadi kekasih Allah. Untuk sebutkan sanaos terjadi keanehan lamun wali versi masyarakat pokoknya jalan aneh disebut iya salah para kiai sebab kiai ada ngariwayatkan ngadungin para wali teh didongengkeun keanehan bae sanes didongengkeun ka istiqomah terhadap syariat. Padahal dina kitab manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sanaos nerangkeun ararane oge nerangkeun bahwa Syekh Abdul Qadir Al-Jilani adalah orang yang istiqomah memakai syariat. Semakin kuat syariatnya, maka semakin dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah terus menanggapi jalmi anu diikulkeun wali ya masalahnya. Jalmi diikulkeun wali sebab anjeunna kedua media sosial memproklamirkan diri sebagai wali, yaitu terserah baik. Indonesia itu negara merdeka, bebas asasi manusia, bernyata naik wali memang terserah. Cuman yang menjadi masalah kita ini kadang-kadang yang menjadi risau itu adalah justru yang zaman sekarang itu kalau orang yang katingali bohongnya itu malah semakin loba bentuk sok aya ben gitu aneh. Tapi yang katingali jujur malah sok loba musuh itu sesuai dengan dawuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri-ciri zaman akhir itu kapan jalmi salah dan bohong malah dipercaya, kapan jalmi jujur benar malah dipalsukan. Jadi ilmu itu tadi kan disebutkan secara nabi umi. Bukan berarti umi itu bodoh. Umi itu sangat bodoh. Nabi itu diciptakan oleh Allah terbiasa baca. Maksudnya kemana? Maksudnya bahwa ilmu yang disampaikan oleh Nabi itu asli dari Allah, bukan ladang macam kitab-kitab kuno baca-baca sejarah. Anjana menyampaikan dalam Al-Quran sejarah Nabi Yusuf murni dari Allah. Menceritakan tentang Nabi Musa asli dari Allah. Sanes tidak macam buku-buku karangan itu jaminan yang tidak bisa terbantahkan. Itu termasuk mukjizat mukjizat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamin tidak bisa baca tapi ilmunya hebat kan aneh. Kalau kita tidak bisa baca tidak punya ilmu. Jadi Nabi itu bahasanya asli dari Allah. Memang ilmu itu ada iktisabi, ada ilmu
jangan buah. Kalau membuah itu walaupun kalian menumpahkan upaya di pol dan di BAK mau bisa jadi nabi, tapi lawan wali bisa, yaitu dengan cara istiqomah, sholat tepat waktu terus, telat, puasa Ramadan, puasa sunnah, malam-malam aktif terus, hati bersih, tara hewa batu, tara macam-macam, sanajan jadi tukang kuli, sanajan jadi babat sangat, etan karena sebab al-istiqomah khairun min alfi munkar. Memang istiqomah boleh. Kalau kita itu kan umat-umatan, maka disuruh umat jadi umat-umatan. Usum-usuman. Kalau usum sedekah, sedekah. Kalau tidak usum, tidak sedekah. Kalau usum senyum, senyum. Kalau usum senyum, tidak senyum. Benar-benar calon DPR itu kalau usum senyum, senyum terus. Sampai fotonya senyum. Jadi iman kita itu masih usum-usuman. Tapi kalau kita sudah tidak pakai usum hujan jamaah tetap, usum panas jamaah tetap, puasa anggar, tanpa ada uang sama sekali. Usum corona berjamaah anggar, kan gitu kan? Jadi kan kenangan itu. Ya Allah, ya jemaah baru di masjid, dari suatu pemerintah baru di masjid ya. Yang itu sudah jemaah di bawah ke tenang-tenang. Ada pemajikan, ada anak. Istiqomah terus, insya Allah. Dan orang yang sudah istiqomah dohir batin, sudah lulus dohir batin, benar dohir batin, itu pasti sebagai wali Allah. Kalau orang walaupun bisa terbang, bisa berjalan di atas air, tapi sama sekali tidak punya istiqomah atau masih melanggar, atau dia itu orang bodoh, sangat dikhawatirkan orang ini tertipu oleh makhluk-makhluk yang lain. Seperti dia mimpi orang mengatakan kamu wali. Coba tanya dari mana kenal tuh jawabannya, jangan ngomong kayak gitu. Cinta langsung gitu kan. Kenal tuh orang mana, lahir dari mana, putra saha, bilangnya ngaji dari mana? Ya juga kalau jawab bodas, yang di sini bodas juga nih. Kan hesenya. Yang orang yang ngasih informasi belum jelas aslinya lebih dipercaya dibanding yang buku ayat kitabnya ayat sanad kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lebih percaya pada orang yang punya sanad lah. Terbeda dengan SMS itu. Ini ketemu orang putih-putih ngomong sama dengan SMS lah. Sama kita dapat SMS. Oh kamu lihat itu wali. Kata SMS kan tidak ada orang langsung wali. Ya Allah. Ayah jangan SMS iseng-iseng. Jadi kasihan orang-orang yang dipermainkan oleh makhluk-makhluk yang bertanggung jawab. Saya pernah bertanya, yang nanya itu anak saya. Anak saya itu bercerita tentang mimpinya dia ketemu pulang sampai ketemu Nabi, ketemu wali-wali. Dia bertanya kepada Habib Hamid bin Yahya dari Magelang yang beliau sudah mengalami hal seperti itu. Dia bercerita, dulu saya juga pernah mimpi begitu. Ternyata mimpi begitu khayal semua. Itu dari kabeh setan kabeh. Wali itu ya istiqomah dalam hati, dalam takwa. Ketika hati kita sudah takwa terus sudah pernah maksiat kepada Allah, badan kita sudah istiqomah bersama Allah, itu baru habis itu. Itu masih jauh akan mimpi baik. Terus ente apa? Lu ente udah dalam mimpi ente apa? Sahaya karena aslinya di mana? Anak sah, ngajinya di mana? Tuh. Cuman ngaku sudah Habib Ja'far Al-Kafti, ya ngaku nama bisa apa? Hari jin itu bisa berubah wujud saya deh. Bisa berubah orang, bisa jadi jalan magelis, bisa berubah jadi si bapak. Makanya biasakan kita berpegang teguh pada ilmu yang ada sanadnya.
ulah dianggap jalur lagi. Memang ada ilmu yang sifatnya laduni, tapi laduni itu keluar seantosna istiqomah. Lamun tos istiqomah, terbijil ilmu laduni dan itu yang benar. Terus ciri-ciri wali itu nggak senang dikenal orang. Ini jadi apalagi promosi lewat medsos. Kali kayak wali langsung madu amit mati. Ayah jalan istri, cerita sudah ibu saya waktu itu. Jalan istri perawan tulis di bawah kota tanggana diolah diberi duit alim dan turun halal untuk nikah hari cek kota tanggana penting kemana hasil guys belum nikah belum kapan aib. Akhirnya suatu hari ada jalan istri itu kelaparan, terus kelaparan teh keteraka kelompok tetangga mengajak buku-bukan dari bapak punten itu datang. Ini semua apa mangsang datang ular gitu. Priodina aing lapar minta sedekahna. Sok bae kasal dae sok diberi kaya naon bae. Ya terus lah terus. Wih deui. Eta si awewe. Turgan sabaraha dinten doa deui, beuki lepat. Beuki ribu, mapana ngirim ribu. Keterangan dari milih karunia kali mungkin sederhana tapi terus kelaparan juga rumah sok bae asal darek nah jadi bere enggak gitu nya alpat jadi bere abdi masa butuh alpat butuh beres bae yes pokoknya gitu lamun darek jeung saya ayeuna kumpul jeung saya dibere saya daripada saya melanggar hukum Allah, saya mending pulang deh. Sampai terakhir hanya dokter terus dalam keadaan hampir sekarang. Terus napasnya terus jalan-jalan. Ya Allah Gusti, air jalan mereka gila-gila, ada jalan sering modal. Masih kayaknya di orang diajar zina, kan gila-gila teuing. Yes, akhirnya kalbet nyandang beas, sok dibawa balik. Iya karena Allah, karena sesuatu. Cek awalnya tadi terus rek bae ngomong gitu. Itu mah karena Allah, sok Bandung, saya karena di Bandung ini masa. Begitu ditampi, kita jadi istri ngadoa Allah ya Allah Gusti, mudah-mudahan jalan dia pulang kena panasna senang dunia kan. Wih. Mengaduan sangat besar umat wali Allah dijaga pada suatu ini ada catatan dalil-dalil menurut Syekh